رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini mulai tanggal 1 Mei 2023, KPU itu secara resmi membuka pendaftaran calon anggota legislatif caleg, di mana tahun 2024 itu akan dilaksanakan proses pemilu. Kalau kita memperhatikan, maka banyak sekali masyarakat atau rakyat Indonesia yang berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri menjadi caleg, jadi calon legislatif. Nah, bagaimana kita memandang terutama dalam pandangan Islam, caleg atau calon-calon legislatif yang nantinya juga tidak menutup kemungkinan menjadi penguasa. Bagaimana sebenarnya kekuasaan di dalam Islam? Maka Islam sudah memberikan batasan-batasannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Imam atau pemimpin itu adalah ra'in atau penggembala, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya untuk menjadi penguasa atau pemimpin, apakah nanti itu masuk di dalam anggota dewan sebagai legislatif, atau nanti sebagai penguasa eksekutif yang menjalankan kekuasaan, maka sama-sama dituntut untuk memimpin sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka dalam hal ini, setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab terhadap tugas apa yang dia lakukan. Nah, kalau di dalam Islam, maka sebenarnya tugas pemimpin itu adalah dalam rangka untuk menjalankan hukum syariat Islam. Tidak lain dan tidak bukan, karena tugas manusia secara umum ketika Allah menurunkan khalifah di muka bumi, maka Allah sudah menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah di sini dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, keberadaan pemimpin itu adalah dalam rangka menjalankan hukum syariat Allah. Ketika kemudian orientasi menjadi pemimpin itu adalah dalam rangka hanya untuk sekedar kekuasaan, kemudian hanya sekedar untuk memperoleh materi misalnya, maka itu hisabnya amat sangat pedih. Karena semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka pemimpin di dalam Islam itu menjalankan syariat. Jadi hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, dalam Islam, itu mulai dari muamalah itu banyak sekali tugas-tugas pemimpin. Kalau di dalam Islam itu hukum-hukum mulai hukum pemerintahan, hukum-hukum masalah ekonomi, hukum-hukum masalah sosial kemasyarakatan, itu amat sangat banyak sekali. Dan disitulah diperlukan tugas pemimpin untuk memastikan bahwa hukum-hukum itu dijalankan. Karena hukum Islam itu banyak sekali atau mayoritas itu memerlukan peran negara. Kalau hanya sekedar misalnya puasa, individu bisa melakukannya, sholat juga bisa melakukannya. Tapi untuk hukum-hukum masalah ekonomi,
masalah moneter, masalah perdagangan, masalah mata uang, masalah pemerintahan, masalah hubungan luar negeri, dan masalah-masalah komunal lainnya. Disitulah negara hadir. Disitulah peran-peran wakil-wakil rakyat itu, dan termasuk penguasa di dalamnya, itu tugasnya berat. Itu dalam rangka untuk menjalankan syariat Allah. Karena itulah kemudian di dalam pandangan Islam, penguasa itu adalah wakil Allah, khalifah fil ard, dalam rangka menjalankan syariat Allah. Adapun kita atau rakyatnya sebagai orang yang objek penerapan syariat, itu juga memiliki tugas untuk saling mengingatkan, atau watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi mengamati atau meneliti atau mengawal bagaimana agar penguasa itu tetap berada di dalam rel yang benar itu. Dan insya Allah ketika itu dilakukan, berpegang teguh pada ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah keberkahan yang akan diraih. Mudah-mudahan fenomena yang semacam ini akan memberikan kesadaran bagi kita bahwasanya tugas kita yang utama adalah mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.